iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dumateng sedaya pendiri Jamiatul Nahdlatul Ulama khususipun wonten ing Khadrat Syekh Hasim Asari wa ila Khadrat Syekh Mbah Hasbullah wa Khadrat Syekh Istri Saturi wa lahum dzunubahum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Hadratul muhtaramin para alim, para ulama, para kiai, para sepuh kami mulia sahabat para mulia, para bapak, para rosami, peserta pelatihan jurus sembelih halal BCM. Makannya sanggup. Pernah sekali saya ketika di kos-kosan itu suruh membeli ayam oleh ibu kos 3. Oleh ibu kos saya 3 ekor yang 1 jadi korban. Alasannya istilah Jawa kemanian. Kalau nggak itulah kemanian. Ternyata ibu saya bilang ilatih kepotong. Akhirnya ayam ibu itu jadi korban itu dibuang. Begitu ya kalau ditolak oleh muana kita itu mati ya kalau tanggung ini mana sih saluran pernapasan saluran pencernaan makanan itu putus ini makanya atur pemain buat oleh kita jadi kalau kan visum yang diotopsi mati titik kalau mau nanti pedok mau saluran pernapasan saluran pencernaan yang pedok. Lalu akhirnya kalau nyadari tiba no sekedar belah binatang awam kudu ngerti ilmu pun. Berangkat dari situlah alhamdulillah teman-teman pengurus MBCNU Purwasri melalui LDNU dan LTNU hari ini menyelenggarakan
sehingga selama ini hasil sembelihan kita apakah itu betul-betul halal atau belum kita nggak tahu, insya Allah maupun krono dari ilmu ini. Tapi sabar ini sembelihan kita nanti harus betul-betul dipastikan halal untuk dikonsumsi. Bapak-bapak berkatan sambutan saking atas nama pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pakai sudah bayar, tapi mau nih Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Gus Nasib Sulhadi SSI MA. Beliau adalah menjabat sebagai Wakil Roki Syuriah MICU Kecamatan Purworejo. Kepada beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, jajaran Syuriah dan Alhamdulillah MWCNU Kecamatan Purwoasri, yang terhormat rekan-rekan panitia dari LDNU dan LTNU, yang terhormat seluruh hadirin. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita sama-sama bisa belajar bersama, ngaji bersama, masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang yang mungkin sulit untuk bisa memahami gitu kan ya, apalagi mendengarnya sambil ngantuk-ngantuk gitu. Selesai ternyata al-udhiyah wa dhawiyah ismun lima yutbahu minal ibil wal baqar wal ghanam yauman nahar. Hewannya itu harus dari ibil, bakor dan ghanam. Tak YouTube mas. Dipanjenengan kalau seumpama menyembelih ayam itu tidak disebut dengan udhiyah gitu kan. Nyembelih kelinci begitu kan tidak disebut dengan udhiyah. Yauman nahar wa ayam tasyrik taqarruban lillahi ta'ala, dan harus dilaksanakan pada hari raya Idul Adha ya. Jadi seumpama di luar Idul Adha berarti tidak lagi disebut udhiyah tetapi penyembelihan biasa, dan juga harus berniat taqarruban ilallah. Ya panjenengan kalau seumpama menyembelih bahimatul an'am, bahimatul an'am itu hewan ternak ya. Hewan ternak di sini pun hewan ternak yang memiliki nilai tambah begitu kan. Selain memiliki nilai tambah juga pada umumnya bisa dipakai untuk tunggangan seperti itu. Jadi tidak semua hewan ternak, Ustaz saya ternak pitik boleh apa tidak, ya tidak ya, tidak termasuk seperti itu. Itu dari sisi pengertian. Jadi udhiyah itu adalah nama untuk hewan yang disembelih seperti itu ya, pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, berarti 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13. Persyariatan dan dasar hukum. Hadirin semuanya, udhiyah ini gitu disyariatkan tahun kedua Hijriyah. Artinya setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Berarti ketika Nabi Muhammad masih di Mekah belum ada syariat udhiyah gitu. Belum ada syariat udhiyah ya. Walaupun ya proses penyembelihan waktu itu sudah ada, tetapi namanya belum, ya, belum disyariatkan. Proses udhiyah yang kita lakukan hari adalah Nabi Muhammad pernah memotong hewan kurban di Kafsaini
kan ya. Dan bahagia menjadi wasana wakabaru. Yang menyebut dengan tangannya sendiri, ya, menyebut nama Allah, takbir. Kalau dari ijma itu umat Islam semuanya sepakat bahwa kurban itu termasuk dalam syariat. Jadi bapak-bapak semuanya, kurban itu termasuk dalam syariat. Tata cara pelaksanaannya, pemilihan hewan, proses pemotongan, tata cara semuanya. Oh, ya diimbu mboten apa mungkin nganu notane enten 8 dosa untuk tambahane. Jadi kurban termasuk syariat. Iki barang bapak batu oh ngoten niku nggih mungkin nggih menapa-napa pun jenengan milik bonusnya pribadi mungkin atau catatannya dengan Bu Admin totalan bisa. Yang bilang mayoritas putih, ada yang bilang namanya putih Menyesuaikan bahwa Pak Nur, niki marnene jenengan Pak Nur. paling modalnya tahun bisa, modalnya tahun bisa. Kayak duse. Mengatur pasir gak jadinya. Kalau boyo mengatur, kalau ngatur. Salam sehat. Banser Purwoasri Kediri. manusia maksudnya kan ya, pada hari raya kurban selain dari hewan yang panjenengan kurban itu pada hari kiamat akan datang dengan datang itu ngapain? Nah, datang memberikan kesaksian bahwa hamba Allah yang namanya si Fulan ini dulu ketika di dunia benar-benar berkurban. Tanpa ada yang kurang, tanduknya masih utuh, bulunya masih utuh, mungkin melahirkan dari orang yang wa inna dawa ya kau minal wali bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard. Ya. Saking cepatnya pahala kurban itu, jadi panjenengan ketika memotong belum itu darahnya nyampe ke tanah, belum darahnya netes ke tanah, pahalanya sudah diterima oleh Allah. Fatihu biha nafsa, maka sucikanlah dengan rupiah itu jiwa kita. Ini keutamaannya seperti itu. Jadi nanti akan datang pada hari kiamat bersaksi. Dalam riwayat lain gitu kan, menjadi tunggangan kita ketika melewati siratal mustaqim. Jadi di panjenengan di akhirat dengan jalan kaki ya, kita berkurban. Dan naik kambing gitu kan, dan naik unta, ya. Nggak boleh nebeng kan Pak ini. Nanti nebeng. Nah ini Bapak Ibu, Bapak-Bapak semuanya, ini dan simbol pengorbanan. Hadirin semuanya, artinya semakin panjenengan tiap tahun semakin berkorban gitu kan, semakin berkurban ya. Duh, mati Pak Wali. Ya. Nah ini, artinya setiap tahun panjenengan berkurban maka panjenengan harus semakin loyal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang kurban tiap tahun iya oke, tapi sholatnya tidak gitu. Ya. Ada kurban tiap tahun. Di sini artinya semakin kita berkurban maka harus berani berkorban.
Berikutnya psikologi. Jadi waktu menyembelih itu adalah ketika matahari terbit tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Setelah terbit kapan mulai? Mulai nanti setelah sholat Idul Adha. Panjenengan sudah berburu nggak salah sampai sudah berburu. Banyak pagi jam 6 belum sholat sudah disembelih. Tidak masuk kurban itu. Tanggal 13 Dzulhijjah terus bisa baru motong begitu kan? Tidak. Dalilnya apa? Kalau Rasulullah SAW, Inna awwala ma nabda'u bihi yaumina hadza. Sesuatu yang sesungguhnya, sesuatu yang kami mulai ya, pada hari Idul Adha berarti apa? Dahaba di Mampuha. Wah, gila. Menjadi Berarti bagian. yang MBC. Tapi posisinya nih. Nah, gak usah diomong. Telinganya itu rusak. Tanduknya rusak. Assalamualaikum, matur suwun. Bokap kemudian beda, ekornya nggak lengkap. Kenapa harus sempurna? Dua kira main kasar di lampu warnanya, aduh bapak, tanduknya. Buat jadwa, jadwa itu wahyana kasur jadwa. Ini korengan itu juga bisa nanti. Ini kamu pulang gitu kan? Ya cuma dipoto lagi 3 juta. Ada 2 juta. Kasih sama orang yang dapat korek. Nada, walayabi wal mulai syai'an jauh diratan di dasar. Juga tidak boleh menjadikan daging itu kepalanya, kakinya, tanduknya, ekornya, kulitnya. Tidak boleh dipakai umpan untuk menjaga. Masih banyak ini Pak. Mengumpali tukang jaga pakai kulit. Atau jagalnya datang beli kulit itu masih banyak. Orang terus nanti biayanya jagal gimana? Biayanya jagal itu ya berarti si orang yang berkurban nanti membayar berapa dari uang pribadinya. Kalau yang mudohi tadi itu mau memberi daging boleh, kalau memberi boleh. Yang tidak boleh itu mengganti upahnya.
Sama-sama daging tapi umumnya beda. Ketika tanpa kecap, tanpa garam gitu. Ada rasanya kan? Ya. Jadi itu gitu kan ya, Bapak semuanya. Artinya kadang-kadang pertanyaan gini, Ustaz, ini kok pakai kambing kurban itu gitu kan? Kenapa kok nggak pakai ayam? Saya ini darah tinggi, Ustaz, nggak bisa makan gitu kan? Mana-mana dikasih daging kurban itu, mana ceritanya? Gak mau kambing, maunya sapi lah, ini gimana? Kita kurbannya itu kambing gitu kan, yang penerima daging itu mintanya sapi. Kenapa? Gak bisa makan, darah tinggi gitu kan. Nah ini juga harus jadi kata dokter seperti itu gitu kan ya, kata dokter seperti itu gitu kan. Yang bermasalah itu santannya, garamnya, kecapnya seperti itu. Ini bapak-bapak semuanya yang bisa kami sampaikan ya. Selain dari Pak Muhtar, ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan bersama. Ihdinas siratal mustaqim wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Tasikmalaya guys ya. Kalau Asep itu Jawa Barat, makanya agak beda. Oh iya, ini saya kasih waktu untuk tanya jawab, oke? Monggo, oke, Gus kan jawab, oke? Monggo. Maju Pak. Ya, saya mau tanya Gus. Untuk binatang korban yang ketika dikorbankan sebenarnya masih sempurna, tapi ketika waktu penyembelihan ternyata kecelakaan pembegalan waktu digulingkan ternyata kakinya patah atau apa. Terus kemudian kalau terjadi hal seperti itu gimana? Panitia harus mengganti atau panitia harus mengganti atau yang korban lagi yang korban meneh? Nah, karena yang saya begal panitia. Terus kedua ini untuk ketika lembu itu masih muda pernah patah tanduknya tapi tidak putus. Terus akhirnya bengkong, itu apakah termasuk cacat? Ya. Sudah, saya kira cuman itu. Monggo yang lain silakan. Monggo. Nuwun medalipun niki ada dua pertanyaan. Yang pertama masalah arisan korban. Misalnya kula betok riyen, tapi kan kula tesih gadah tanggungan angsuran ke depan. Nah, sabenika pripun? Yang kedua, misalnya dapat uang infak saat sholat Id, nah itu digunakan untuk operasional penyembelihan hewan kurban. Menika pripun Gus? Sampun niku napa jariah? Nggih. Nggih, niku pripun? Sampun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo satu lagi biar Mas Ahaya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nanti tampil. Ini kan dikatakan jumlah orang yang sah dikatakan korban sapi itu kan 7 orang.
Niki ada contoh semisal ada sekolahan ditariki untuk berkorban semisal ya 30 ribuan. Niku kan jumlahnya 7 orang lebih. Niku apakah bisa dikatakan korban? Apakah sah? Allah wabarakatuh. Langsung kemauan nggih niki. Umpama daging kurban itu diambil dulu untuk dimasak untuk panitia. Alasannya itu bagiannya yang berkorban, yang berkorban, anggota korban. Itu bagaimana? Boleh apa tidak? Diambil dulu, dimasak untuk makan panitia. Alasannya bagiannya yang berkorban, diambilkan bagiannya yang berkorban. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika terjadi cacat hewan atau kecacatan hewan, ya, dan itu terjadi ketika prosesi penyembelihan. Dan yang bertanggung jawab siapa? Kan begitu bertanyanya kan? Ini panitia masih kabur dan disuruh ganti itu. Nah, makanya itu bapak-bapak semuanya, ya, kita gitu kan, ada aturannya, siapa saja yang berhak menyembelih itu ada gitu kan. Kenapa? Ada kriterianya siapa saja yang berhak menyembelih agar ya tidak terjadi hal-hal seperti itu gitu. Jadi panjenengan nanti nggak bisa meminta orang untuk menyembelih tapi orangnya nggak pernah gitu kan. Intinya bukan profesional seperti itu. Kalau orangnya profesional itu pasti dia akan menghindari hal-hal yang menyebabkan cacat seperti ini gitu kan. Lah seandainya pahit-pahitnya terjadi, terus pripun gitu kan, yang berkurban ya harus beli kambing lagi itu. Ridho bisyai'in, ridho bima yatawaladahu minhu. Panjenengan rela bahwa si fulan yang menyembelih, panjenengan berarti rela gitu kan, apapun yang terjadi dari si fulan itu ketika prosesi penyembelihan, ya. Seperti itu. Beli lagi itu, bakul kambing senang gitu Pak. Belilah. Kedua, masalah cacat, ya, diupayakan semaksimal mungkin bahwa hewan yang kita kurbankan itu gitu, tidak ada cacat sama sekali, ya. Lah sekarang bagaimana pertanyaan ketika cacat itu dari kecil, ya. Nah, ketika mana tadi coba? Nah ini kan, ya, cacatnya itu mau dari kecil gitu kan, sunnah tetapi dipaksakan harus berkurban gitu, ya. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah itu orang yang punya duit 5 juta gitu kan, dan itu di luar kebutuhan pokok, terus kalau dia tidak berkurban, apa kata Imam Abu Hanifah? Gak boleh masuk masjid, monggo sholat di luar gitu. Gak boleh, coba lihat, ya kan? Gak ditutup gitu, gak boleh masuk masjid. Kita gitu kan, bagaimana gitu ketika masih punya pengeluaran lain dan lain sebagainya gitu kan, boleh hutang itu boleh gitu. Yang penting ketika hutang itu kita dipastikan bisa membayar gitu. Coba saking apa ya, sunnah yang harus dipaksakan bisa loh. Panjenengan nanti boleh berhutang itu, tapi dipastikan bisa membayar gitu loh, ya. Jadi sunnah muakkad itu sunnah yang harus ada dorongan kuat untuk melaksanakan gitu kan. Makanya menurut para ulama itu sampai berhutang itu boleh itu Pak. Jenengan berhutang boleh untuk kurban, asalkan ada kepastian jenengan bisa mencicil itu, ya. Apalagi jenengan bisa nego bakul kambingnya, diskon bisa seperti itu kan, ya. Terus uang infak. Nah ini bagaimana kalau masjid itu kan ada kotak amalnya gitu kan, ya. Masjid As-Salam misalkan ada kotak amal, ternyata sebulan terkumpul 50 juta
Nah, itu terus kalau dipakai oleh takmir masjid gitu kan, terus belikan hewan kurban, ya, maka itu nanti atas nama siapa, kan seperti itu. Ya. Nah, bapak-bapak semuanya, ya, ketika itu berarti pengelola masjid itu yang punya nama, gitu, ya. Pengelola masjidnya siapa, takmirnya siapa, atas namanya itu. Atas namanya itulah orang-orang yang berinfak tadi dapat pahala apa tidak? Dia dapat pahalanya pahala infak saja, tidak pahala kurban yang tadi akan datang tanduknya, bulunya menjadi saksi gitu kan. Hanya dapat pahala infak saja. Nah, yang takmir tadi itu gitu kan, baru dia ya mendapatkan pahala berkurban seperti itu. Karena dia yang ngelola, ya, lebih kepada pembelajaran, lebih kepada pengenalan bahwa kurban itu loh seperti ini. Nah, nanti sampai kalau sudah dewasa gitu kan harus berkurban. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Pilih kambing yang bagus-bagus. Cara memotongnya seperti ini. Panggil tukang jagal yang ahli, yang profesional. Jadi seperti itu, lebih kepada pembelajaran gitu loh, ya. Tidak seperti fikih udhiyah yang kita bahas itu, walaupun ya sama-sama tetap ada niatnya juga disembelih seperti itu kan, ya. Itu. Lah, bagaimana dagingnya diambil dulu? Jadi bapak-bapak semuanya seperti ini ya. Ketika proses penyembelihan itu selesai, itu nggak boleh Pak kita langsung dipotong ekornya, kakinya dipotong, nggak bisa seperti itu. Ya, asli alumni pondok pesantren ya, yang makanya namanya Nusantara ini ya. Ini golok sembelih Nusantara. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya, banyak sekali teknik penyembelih ya, dari gaya tarik, gaya dorong, gaya dori ada. Tepuk tangan untuk Abah Muhtar. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, saya terima kasih banget kepada MWC NU Purwasri yang telah mengadakan pelatihan penyembelihan juru sembelih halal, yang pesertanya cukup meledak, cukup banyak. Karena ini tidak di dalam masjid, maka yang biasanya saya melarang untuk audien itu rokokan, maka di sini saya persilahkan jenengan untuk merokok supaya rileks, tidak tegang, tapi bisa menerima hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Karena orang NU itu kebanyakan rokokan, makanya sampai ada tulisan NU smoking gitu, oleh rokok itu rokok supaya rileks. Tapi kalau di dalam masjid saya melarang, tidak mengizinkan untuk jenengan rokok. Dilarangnya di sini, jadi wis enak wis. Dan ruangan tidak ber-AC, solos gitu. Mungkin bisa diputarkan untuk video-videonya dulu sambil saya prepare mempersiapkan apa yang saya bawa. Maya kayak gini.
Nyamari ya. Gue kekar seperti itu, badannya dempal tapi sembelihannya bagus belum tentu. Nah kalau sudah seperti ini kena mental ya, menyiksa sekali. Nah mau dikorok lagi dengan posisi berdiri. Nah ini kan tambah nyiksa. Jadi dia si eksekutor tadi sudah kena mental, stres melebihi stresnya sapi, bingung kan, malu, namanya kena mental. Dia bagaimana caranya supaya sapi ini lekas mati. Akhirnya dalam posisi berdiri dia mau berusaha menyembelihnya, dia malah salah kaprah. Ini namanya penyiksaan. Video yang lain. Digeser mau nggak apa-apa. Masih di tempat yang sama, di hari yang berbeda, sapi yang berbeda pula. Teknik boleh, Allah, bukan kembali. Berdoa dulu mungkin. Tapi ini kan Islam ya, Islam pakai sarung dan kopiah. Oh nggak dilihat, motornya nggak dilihat.
10 menit berikutnya oh dia di gebiang kabeh daun kelor ini bilang itu kebalik iya gak mempan sudah oh ganti Pak Lurah wes lanjut ini di RPA Balikpapan ya. Satu pelaku kalah dengan apa namanya nek zaman database 2012 biasanya lu tamu besok di motor ada yang ketemu ikan yang gimana dia ya itu tempatnya licin banget Pak, licin karena air dan genangan darah, bekas darah. Bagian pinggir sebelah sana malah makin licin banget, sangat licin. Jadi kita harus pergunakan sepatu boot. Nah, yang motong ini purnawirawan pakai pisau. Al-Fatihah. Bismillah. Baik, untuk materi awal ini pengenalan bila hingga proses mengasah instan. Nanti jenengan harus paham semuanya, tapi saya juga memahami, menyadari bahwasanya penyampaian semaksimal mungkin siapapun yang menyampaikan ilmu itu bisa sampai kepada si pendengar atau audiens juga kadar tingkatan masing-masing. Jadi macam-macam, ada yang bisa sampai cara santri gitu, ada yang pinter, ada yang biasa, ono sing cepat, ono sing kendu. Jadi ya kita harus pahami. Tapi semuanya akan saya maksimalkan insya Allah ini. Maka dari itu untuk episode Purwasri kali ini yang audiennya cukup meledak ini, saya cukup semangat. Walaupun dalam 1 minggu, jadi minggu kemarin, hari Ahad kemarin kita mengadakan pelatihan tingkat nasional di Malang. Yang datang, yang antusias banyak banget. Kita peserta mencukupkan potongan sapi di RPH Malang. Waktu itu sekitar 21 ekor sapi. Nah, terus naik turunnya antara 25-an ekor satu malam, sehingga kita pastikan di 23 peserta. Alhamdulillah. Macam-macam usianya juga. Terus ya Pak Yoyo kameramen, terus di luar itu termasuk alumni ketiga. Ini tahun ketiga kita mengadakan pelatihan. Sebenarnya yang berminat banyak, tapi kan kita membatasinya tadi itu. Dan langsung praktek, Pak. Jadi kita sampaikan materi semuanya dan langsung praktek. Itu 2 hari, 2 hari 2 malam. Materi dan prakteknya itu 2 hari 2 malam.
untuk episode kali ini di sini harapan saya jenengan nanti anteng sampai selesai. Kita jam berapa biar amat. Nah, kudu pasrah gini pasrah kudu. Kalau saya sih los saja. Saya los saja. Nah, terus kemarin itu ya namanya fisik itu terforsir dari sebelum acara, sehingganya pas dengi itu ya saya serak banget, suara serak gara-gara salah minum obat kali ya. Ada obat nganggur kalau unjuk jadi ya nembung itu tolak angin. Pikir saya oh enak ini sore-sore ngopi tolak angin, saya campur kopi. Ini jangan ditiru, cuman sebenarnya kopinya nggak kopi kental dan bukan CT, bukan ya, pokoknya ireng gitu, bekas kopi itu tak tuang semrimi enak kami sedang seduh. Lah kok 1 jam berikutnya suara saya serak, keesokan harinya saya batuk-batuk sampai tadi malam itu masih batuk-batuk. Jadi saya wis dongon terus pokoknya budal. Kalau batuk itu kan fisik yang lain masih mampu gitu, cuman untuk penyampaian kan yang dibutuhkan ini suara ini. Nah itu wis bingung saya waduh sebelah bongko waras gitu aja. Kopiah itu ya janganlah pakai kopiah gitu. Dan nanti kalau misalkan keceripatan darah bagaimana ya disucikan. Kalau darahnya sembelian itu najis dong betul. Darah hewan kurban loh, najis betul. Sing batet najis dong betul. Kalau sing ini betul di kono. Sing ini betul oleh hadiah korek. Lo korek GSN ya. Korek GSN. Nah gini, kita di NU sudah disepakati oleh ulama dari pendahulu kita bahwasanya darah itu najis, semua darah najis kecuali 2. Nomor 1, kok belalang atau pak? Itu batang, bukan darah. Darah itu 1 yang halal apa? Hati. 2, limpa. Limpa itu apa? Darah yang ada di dalam tulang. Belum. Itu biasanya kan kalau pas di makam ada merah-merahnya itu halal. Cuma 2 itu. Nek sing ditadai wau bromono. Sing ditadai itu didin. Bahasa Arabnya marus. Hewan kurban halal. Bahkan kemarin sebelum kita rojo-rojo, jadi masih mendekati acara-acara seperti ini, itu rame ini kopi paste ke grup-grup menyatakan, dan sumbernya jelas mereka dari kitabnya dan yang mengatakan bahwasanya seorang pengembala kambing itu ketika terkena kotorannya kambing, kotorannya hewan, air liurnya, air matanya, bahkan darahnya pun itu tidak najis dan dipakai sholat tidak apa-apa, pakai melakukan ibadah yang lain pun tidak apa-apa. Terus dari sumber kitab ini yang mengatakan ulama itu sampai seperti itu Pak. Nah terus dari golongan mereka juga hingga saat ini juga seperti itu menyampaikannya, malah keren kan, darah hewan kurban kok, kan keren ya kurban, berarti halal dari halal tak dono ya Pak, nggak basko kayak uyah tadi kasih air kan uyah itu ilmu untuk RPH kayak uyah tinggal tadai, ojo lawaran hanya enggak ditadai 1 jam sudah kayak jelly itu diirisi digoreng, yummy enak banget. Tapi jenengan kok tanggung jawabnya ambil ulama sebelah gitu. Ojo gandolan bahasim. Kelirunya di situ. Jadi haram ya haram, tidak ada dalil lain. Ketika najis ya najis, tidak boleh dikatakan dengan membaca basmalah maka najis itu hilang, tidak ada Pak. Tetap najis ya najis, begitu kan? Iya kan iso. Kalau kayak gitu ya enak aja, kodok kandel diuntal kok bismillahirrahmanirrahim. Wah ya bahaya. Baik, setel seperti ini, kopiah sudah, terus dengan pakai kaos, pakai hem, yang penting jangan mudah tangan, jangan. Meskipun
sapi-sapine dhewe, sapiku dhewe belah aku dhewe. Jangan. Jenengan hari Idul Adha itu 1 tahun sekali, hari yang sangat istimewa. Jenengan diperlakukan oleh lingkungannya jenengan sebagai seorang eksekutor, ya berpenampilanlah yang maksimal, yang perfect, yang cara ngoco, oh ya aku ganteng ini penampilanku keren. Itu dilem-lem dewe, ya dipuja-puji sendiri dengan berpenampilan. Gitu. Kalau pakai kaos yang bagus, yang lengan panjang atau lengan pendek terserah. Yang penting aja kaos partai. Kalau ada kaos partai bahaya, mesti nyekel sirah. Wah, gambarnya Anies ya. Umpamanya dikendokno bahaya. Di Jakarta itu gitu Pak. Kalau ada eksekutor dari Juleha baru-baru ada nom-noman, itu ya gitu. Yang tua-tua yang bagian pegang kepala, ini di sini nih. Itu begitu sudah pisau masuk, sapi gobit, dia lemesin, nggak dikencengin maksud lemesin, jadi nekuk kayak tadi itu. Nekuk. Nah itu sering terjadi. Cara bahasanya dia itu jarak. Nanti malah sing eksekutor lawat-lawat malah jarak kayak nom itu. Nah ini bahayanya kan di situ. Ada semacam sentimen tuh, nggak ditarik. Nah itu bahaya. Kalau depannya besi, otomatis itu yang batikannya ini tebal. Kalau batikannya tebal itu nggak gampang licin. Jadi di medan seperti itu tadi, lantai yang sangat licin yang berlumut berdarah itu aman ya. Oke, saya coba. Oke, ini nomor 42, nyaman banget. Saya nomor 40, 41 ya, nomor menjepit kok gak pernah gitu. Ternyata 42. Ukuran 40 itu sepatu umum 40, kalau sepatu boot 41, 42 masuk. Nah seperti ini. Dipakainya kan pantas. Itu sepatu boot. Kalau sepatu biasa kan harus pas ukurannya. Nah saya itu sepatu biasa 40, makanya saya pakai yang 40 di sepatu boot. Ternyata burung sampai subuh itu saya sudah keweng karena bagian depan itu merasa terjepit kaki saya, gak nyaman. Terus fungsi lain daripada sepatu boot saya tampilkan di sini adalah bisa untuk pertama menjaga bagian bawah kaki. Jadi kan biasanya kalau megang kambing, kepitik sikilnya wedhus itu loh sakit, apalagi sapi. Remek kayak sikilnya sapi. Sikilnya kambingnya sudah benar-benar sakit itu. Kalau kambing-kambing yang kurban kan gede-gede. Nah, pakai sepatu ini aman dan nyaman. Terus kegunaan lain bisa untuk dimasukkan beberapa peralatan sebelian kita. Seperti di sini ada stroping. Kalau ini stropingnya untuk gede. Nah, stroping masuk. Terus alat penting atau holding itu masuk juga. Selanjutnya di sebelah sini ada handuk. Handuk ini fungsinya nanti buat ngelap pisau setelah dipakai menyembelih. Tidak boleh dilakukan di hewan kurban. Kenapa? Ada. Memang di fikihnya nggak ono Mam, tapi itu bab ada. Ini ada muncul pertanyaan kan, kenapa kalau kelihatan yang termasuk stylenya seperti itu, itu anaknya kan jadi Pak ini. Ya kuwe. Gampang tetanus ini. Wah, anu berarti tetanus akhir apa kan plaker ya? Oh, pikir. Pak bocah iki aja ngene, engko lak samare kene kok. Tangan kena ngene. Plek. Tapi biasanya yang double ngeten iki di toko, Pak.
balungnya. Balungnya kerasian kan di belum itu. Tapi soalnya kali-kali ini kan habis itu. Loro telu lho gak apa-apa. Mata sangkul aja talan. Kali cukup kok. Sangkul jenengan malah enggak aman. Sangkule tangan pengaku pinggir ngono. Kasung apa kambinge jebule ndak wani. Lah iku tak dawa ya. Gak menawa sangkule ketika ini bakul ngene. Waalaikumsalam. Susila Maharaja malah. Ya enggak ada, kan hati apa, Wan? Nggih, kalih konaan. Ya, Mas e. Ten Nganjuk. Mas mau bedingi karo aku. Pite tak go mulih. Loh, Dingin lah pite. Kalau tengahnya diri itu, aku ini mulai 6.000, 8.000, 12.000 dan seterusnya kalau ada. Terus finishingnya tetap ini. Iya Pak, 12.000 ada. 12.000 grade 12.000. Batu asa itu Pak, jenengan coba cek di online. Itu jutaan, ada sampai 60 juta. Itu kok no mobil kena ke jalan-jalan. Daripada gedung asa. Kirim di gubuk GSN paling larang bayar 100. Gitu kan. Paling 50.000 diparani piro Pak 20.000. Paling jak ngobrol ngene wis gowon. Piro Pak gowon? 60.000. Itu di tangan jenengan memang terasa waduh hasil asal. Iya alat tajam, tapi coba pakai kertas. Maka nggak mampu dia. Di kertas nggak mampu, tadi belum saya teskan di kertas. Sekarang kita coba. Nyaris tiada suara. Terus definisi dengan strofi. Dalam strofi ya Pak, kalau berdiri begini, misalkan di RPH itu begini. Tapi kalau duduk posisinya dari depan ini dari rumah atau tidak sebelumnya gitu. Posisinya yang terpenting adalah di depan tidak ada media apapun juga yang menghalangi turunnya pisau. Terus tidak ada orang yang lalu lalang di depan kita. Mata belah menghadap ke atas, ya diperhatikan. Terus iya, ini duduk mencontohkan waktu posisi mencontohkan kemudian duduk Bapak. Saya berdiri lagi, saya contohkan. Ini nanti kan ketika posisi duduk dan medianya meja, ya. Mata belah menghadap ke atas, sudut kemiringannya sekitar 10 hingga 15 derajat. Ini sudut kemiringan. Ini sudut kemiringan. Terus didorong ke bawah, diberi tekanan. Mendorongnya rata air, tidak turun ke sini tidak, tapi rata air itu lontong. Sampai bawah dibalik, mata belah menghadap ke bawah, sudut kemiringan 5 hingga 10 derajat atau 15 derajat, rata air ditarik ke atas, dorong, tarik, dan diberi tekanan. Jadi ini posisi duduk di meja. Selanjutnya ketika di terakhir Pak, temboknya talis, seolah-olah tembok ini di sini. Jadi orang tidak ada di sini. Karena apa? Kita memegang benda tajam, maka yang harus hati-hati kita, bukan teman kita. Memegang benda tajam, bila itu yang hati-hati siapa? Kita yang megang, bukan orangnya. Wis kontrol kenengan, cek disalah bisa. Oh, makanya set. Dia pinjem
tajam banget, belum terpakai. Nyelang ini lading ini, terkasih lading. Ini landep loh ini, saya bilang tajam. Yo, sudah. Nyeset ini sapi, dia pakai lading kurang sekitar 15 cm, seret gini. Lah adiknya kan di belakangnya, arahnya ngawur nyeset seret gini. Pas adiknya megang kulitnya atas, dia pas gini seret, kena balem. Loh, kulit ungu, mampu nyeset di kiri lah, ini repot. Memang yang paling enak itu posisi udah bawah gini, enak ini. Nah, lebih dapat tekanannya karena kita taruh di lutut. Kalau diberi tekanan sampai bulu-bulunya itu sedikit rontok itu berarti dia masak. Artinya dapat gitu. Yang kita inginkan itu dapat. Terus kita coba tisu sudah kembali tajam. Ini saya contohkan yang jangan bolong. Yang paling gampang nanti ada jenis-jenis pisau itu macam-macam. Ada bolong, tadi itu bolong ya. Terus ada model pisau seperti ini, sama. Modelnya lurus, jadi mau dipakai menyembelih dengan metode gaya tarik murni, dorong tarik, dorong, itu enak, nyaman. Tarik murni enak, tidak nyangkut. Ini mulai gatal nih kalau saya tak izin minum dulu. Oke. Terus selanjutnya tadi sudah ya. Diingat-ingat ketika mencabut, kalau sudah disalurkan begini Pak, disalurkan begini ya hati-hati, cabutnya gini aja, dicabut begini set, terus ditaruh gini, jadi diamankan, kita sendiri yang mengamankan. Eksekutor bila, eksekutor dengan bila ini erat sekali kaitannya. Kita harus paham, harus mempunyai, harus memiliki pisau itu. Kalau mau jadi eksekutor handal, itu golok dan pisau harus punya. Bukan berarti saya jualan terus enggak. Kenapa? Contohnya orang yang pakai kaos hijau tadi, ketika di video tadi yang badannya keker tadi pakai sapi limosin yang mau dipotong, maka diserahkan pada yang badannya gempal tadi. Temennya kan ngosek gini, sapi sudah direbahkan dia ngosek. Nah itu nggak boleh sebenarnya, nggak boleh ngosek di depan hewan kurban, itu nggak boleh. Kenapa? Adab, maksud adab tadi seperti ngelap tadi nggak boleh, ini juga nggak boleh ngosek. Nah setelah ngosek kan terus dia kan ngice tuh, menghinakan binatang tadi, jangan. Setelah ngosek terus dikasih nol tadi, nggak ada. Makanya dia ketika ditarik nggak tahu ketajamannya. Yang ngosek hanya tadi sekilas saya lihat videonya, setelah ngosek dia gerakkan sentukan di kulit sapinya. Kalau jalan berarti kurang tajam, kan sama di rambut. Kalau dia di kulit itu berhenti berarti tajam. Nah, tapi kan nggak bisa jadi ukuran. Dia menjadi ukuran itu tadi kertas HVS, kertas koran dan tisu. Kalau jenengan belum bisa merobohkan dan mengikat, nanti kita ajarkan. Tapi kalau belum berani, terus kok masjid sepakat untuk mengundang jagal, sebaiknya jenengan yang motong. Dalam tanda kutip jenengan itu ya masih mudaan lah, bapak-bapak paling enggak. Jangan mensewu yang sepuh. Yang sepuh harus paham, harus sadar diri, meregenerasi yang muda-muda. Itu loh. Jenengan tunjuk orang-orang yang bisa, yang jenengan anggap oh itu apik, oh itu wani. Kadang kan ada oh itu loh jamaahnya tertib, oh meneng, tapi barang ditungi latih saya itu tiap saya nggak berani. Itu yang bahaya. Bisa-bisa nanti semaput. Teman saya itu gitu. Dari kecil kalau lihat darah semaput, ada orang motong, dubun, dia lihat
secara psikologinya sudah terganggu sejak kecil, Pak. Jadi jangan dipaksakan. Dari mulai kecil, anak saya aja nggak saya paksakan. Wis biarkan. Ketika pun dia tahu nggak berani, ya jangan dipaksa. Daripada terganggu mentalnya. Sampai yang sudah tua pun begitu. Jadi jangan pilih orang yang benar-benar berani. Pertama berani. Modal utama itu berani. Kalau sudah berani, baru dikasih ilmunya, didelegasikan ke tempat-tempat pelatihan. Ketika di sana ada informasi, tanggal ini tuh ada pelatihan, delegasikan. Bila perlu dikasih uang transport seneng. Kok sampai mari, kamu harus sampai selesai nanti materi, jangan pulang dulu. Duhur kayak mangan, malam pulang, jangan sampai selesai. Nah gitu. Terus biar dapat ilmunya nanti tak fokus. Saya menyampaikannya repot dan monoton. Oke, selanjutnya tadi sampai pada eksekutor memegang bilah. Kalau sapi dalam keadaan sapi masih belum siap, oke, sapi saya ubah-ubah jangan dilepas, jangan dicabut. Biarkan tim mengikat dulu. Kalau tim sudah selesai mengikat, gelambir sudah ditarik kencang, kepala sudah didongakkan, dan dengan waktu posisi seperti itu, ini stick atau bahasa umumnya asahan stick, itu yang perlu dipahami dulu. Nah, sama untuk grade-nya sama, tingkat kehalusannya. Jadi mulai kasar sampai paling halus. Nah, yang ini sharpening stick, teksturnya kelihatan kasar, di gambarnya tapi halus. Toyo gelugutean rasanya, tapi tidak menempel. Artinya seperti bambu yang ada gerubutnya itu, tapi tidak menempel. Jadi dirabanya halus, tapi kayak ada seratnya. Itu fine cut. Jadi saya lebih suka yang ini. Itu nama grade sama, tingkatan grade sama seperti batu, berarti kan ada tingkatan-tingkatannya. Oke. Selanjutnya halftan atau sultan lah bisa dikatakan. Kebanyakan masyhurnya namanya halftan. Kita tes dulu. Kalau mau dipakai menyembelih sapi, dengan punya koran atau beli koran itu diteskan. Koran itu lebih tipis daripada kertas HVS. Kertas HVS ini lebih tebal dari kertas HVS buku yang ada garisnya. Kalau HVS garis itu tipis, ini lebih tebal. Nah, koran lebih tipisan lagi. Kertas promo yang digemar itu lebih tipis lagi. Tisu jauh lebih tipis. Maka kalau mau mengetes pisau dan golok sembelih itu harus mampu di media yang paling tipis tadi. Semakin tipis media yang digunakan, maka ketajamannya semakin jos, semakin bagus. Kalau ini diputar ke sana, semakin keras medianya, mulai ranting, dahan, batang, berarti mata bilahnya tidak flat. Seperti kapak contohnya, seperti golok tebas. Nah itu golok tebas dia mampu menebak pohon. Ranting dahan mampu. Bahkan ranting kering dia mampu. Kan kalau ranting basah mampu, kalau ranting kering kan dia keras. Itu mampu. Berarti mata bilahnya dia konvex. Mata bilah apa? Mata bilah, punggung bilah, handle. Nah, medianya seperti itu. Semakin ke sana, berarti media yang dibutuhkan semakin keras, bahkan tebas paku benar. Kadang dulu orang tanya ke saya, ada golok tebas paku, buat apa? Buat sembelih sapi loh. Sembelih sapi butuh tebas paku, untuk tebas paku cukup pakai mesin gerinda, ceng, terus langsung putus kan. Gerinda tangan itu, ceng, terus putus buat latihan pelan-pelan nanti di rumah. Dari pangkal bilah ditaruh di pucuk bagian kanan bilah. Diberi sudut 10 kali 15 derajat sama kan. Diturunkan sampai ujung seret. Diberi tekanan. Lalu sisi kiri diberi sudut, ini sudut ngeflat, sudut 5, 10, 15 diberi tekanan. Jadi kan pelan-pelan saja dilatih.
Kang ini kan begini ini bablas ya. Ada stoppernya insya Allah aman. Stopper ini loh, stopper. Dilatih. DPR itu gini Pak, nggak melihat hasil rokokan ngobrol itu biasa. Tapi kalau masih cetek-cetek biasanya belum lancar. Itu dilatih. Itu kayak begini, diberi tekanan sampai halus. Tidak ada terasa sendatanya. Kalau dingin ini masih ada ditekan, kalau masih ada ditekan. Lalu dicoba di kertas HVS lagi. Jadi tetap medianya masih sama, jangan dicoba di tangan. Sekali lagi, kalau jenengan punya pisau atau golok dari material baja per, baja bekas, bearing, per, Delman, Willis, kemudian Bionimo, laker dan seterusnya, itu jenengan raba, maka 2 minggu berikutnya akan muncul karat karena masam tadi. Tapi kalau dengan kertas aman. Nah, bagaimana supaya menghilangkan tadi? Ya dengan dilap, dengan lap, diminyaki. Maka di sini kita ada krim untuk penyimpanan jangka panjang itu pakai krim oleh dilap. Sifatnya krim atau gel itu diusapkan di sini, insya Allah aman. Selama 1 tahun itu nggak bakal karatan. Terus tadi gimana? Dilap. Kalau misalkan bekas dicekel-cekel pengennya tuh dicekel dilap, terus dites di kertas. Sudah kembali kan? Seperti itu. Terus ini kan baru di sharpening tadi, belum di setroping. Finishingnya dengan setroping kulit. Di setroping tadi. Pakai yang kulit kasar biar cepat. Dorong tarik, dorong ini. Atau dorong tarik saja, dorong tarik ini. Seperti ini. Terus diteskan di tisu. Ini tadi kan tumpul Pak ya, tumpul sudah nggak mempan di kertas tadi Pak. Sekarang kita teskan. Maka kembali lagi saja. Kalau masih bibir kurang tajam, diusahakan lagi sampai di-flatkan ini, posisinya flat. Tadi kan nyodor, sekarang flat. Diusahakan mana yang kurang tajam, pasti ada kurang tajam. Kalau rollingnya ke kiri, maka dibalas. Misal ini dirapat, meleotnya atau ini. Terima kasih atas penyampaiannya tadi. Ini perwakilan dari Ranting Suburjo. Yang mau saya tanyakan Ustaz, yang pertama tadi masalah bahan baku ya. Selama ini yang kita pakai di kampung itu kan dari pembelian dari pasar ya, yang betul itu dari bahan baku baja asli atau dari pande biasanya yang dipakai di kampung-kampung. Yang kedua masalah pengasahan. Ini selama ini kalau di kampung-kampung itu yang betul pakai kering atau pakai air cara pentajaman tadi. Terima kasih. Kalau saya memberikan perbilahan, yang pertama bahan, yang kedua proses mengasah, kering atau basah. Nah, kalau masalah bila, pemilihan bila, saya cuma merekomendasikan ukuran saja. Saya tidak merekomendasikan ukuran atau tidak, karena ya tidak bisa diukur kantongnya siapa dan gimana. Saya kembali sudah lama berjualan ini, saya paham betul. Coro mau pesantren itu wali bisa, itu seru, sak bungi, itulah bahasanya. Orang bertamu di saya dia 3-4 meter atau 4-5 meter boleh, tergantung kebiasaan di masjid dengan itu ada sapi berapa bedilnya. Kalau yang di RPH itu kan biasanya sapi jumbo sehingga ukurannya 4,5 untuk dari patok kepala ring ya, dengan patok atau ring di kaki belakang. Jadi bentuknya letter L lah. Nah
Lanjut perhatikan, nah caranya begitu. Saat sapi berjalan itu kaki kiri sebelah belakang dijerat. Dijerat kaki kiri sebelah belakang. Terus didekatkan dengan ring sedekat mungkin. Jadi ini cukup 2-3 orang. Untuk merobohkan sapi itu tidak perlu keroyokan. Yang terpenting adalah ilmunya, tekniknya. Ini teknik merobohkan dan mengikat ala MTH Malang. Ini yang saya bilang tadi, purnawirawan. Usianya berapa kira-kira? 60 berapa? Mungkin 62, 63 ya. Nah itu. Tapi sekarang beliau sudah tidak diizinkan malam keluar lagi. Dulu full siang malam kayak diforsir. Nah ketika mendampingi alumni berlatih, ternyata beliau muntah darah. Nambah 4 hari. Nah, akhirnya sekarang tidak diizinkan keluar malam lagi. Jadi pekerjaan yang kita, nah itu ikatannya itu sudah pakem, dia seperti itu cara mengikatnya. Lalu diikat dari depan, terus dikunci. Kadang nggak dikunci, terus dikunci lah, itu dikunci. Nah, supaya aman dikunci. Saya suruh kunci. Orangnya pertama kali ya untuk kebingungan dan praktek. Kelemahannya sapi ada di perut bagian bawah, Pak. Perut bagian bawah atau lempeng. Jadi kalau perut bagian bawah terikat seperti itu aman. Cukup 3 tali saja. Tali kepala 5 meter, tali lempeng 5 meter, dan tali kaki 5 meter cukup. Atau dipanjangin juga boleh, tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Misalkan tali perutnya itu 7 meter, nanti tali kakinya 10 meter, itu apa kita di Idul Adha. Nah ini ya kempis-kempis, mulai semakin mengencang tarikannya maka semakin ngoyo. Nah ini saya beliau ini orangnya yang beliau tarik terus Mbak. Terus kurang Mbak, kurang kenceng terus. Udah kurang Mbak, kencengi terus sampai kenceng. Nanti kalau lurus dia kendor lagi, terus mentok wis atas wis kencengi, masih kempis-kempis. Nah kemudian kasih tunjuk sama jaganya, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Nah durasinya berapa? Durasinya cuma 5 menit dari mulai berdiri tadi ya, 5 menit. Ini di tempat yang sama, di hari yang berbeda, sapi yang berbeda pula tentunya. Ilmunya Pak, melempar tali lempeng itu tali yang dipegang mbahnya itu ada ilmunya, tidak sembarangan. Maka 1 orang cukup, terus diputar sampai melingkar, lalu ditarik. Itu cukup berat, langsung roboh. Kelemahannya di sini. Setelah dikencangi tali lempengnya, maka segera kita ikat kakinya. Taliannya sama Pak, tetap pakem MTH Malang seperti itu. Cara mengikat talinya sama. Sapi dimanapun, bentuknya bagaimanapun tetap sama. Itu mengikat bagian kaki depan. Plus mengikat ekornya, itu ada ilmunya, ngalini ekor sapi itu. Setelah moncong sudah, lempeng sudah, maka katrol diturunkan. Itu saya katrol. Sampai bentuk besok, tidak leleset, langsung takutel, sampai mulai tinggi, nafas mulai setengah itu dicuci, disiram air itu nggak perlu ditiru. Alasan
perhatikan ya, itu penggunaan pisau yang kurang tepat. Jadi jenengan perhatikan, Pak, ada ketutupan tulisan itu, malah tewas bisa. Katrol, giling pakai ujung sepatu. Ditekan berhenti dibukel. Kalau di jenengan gantinya bukan katrol tapi tarikan manusia, cuman pakai ring depan enak. Itu disiram sebelum disembelih, tidak patut, tidak berdiri dulu sampai agung. Kalau tadi itu yang tadi itu santri ngawi. Oh, bagus. Oh, angkat. Nah, saat berdiri dijerat kaki kiri bagian belakang. Saat berdiri, kaki kiri bagian belakang. Jadi ringnya letter L, Pak. Ring itu letter L. Jaraknya antara 3, 4 sampai 5. Jatuh itu kalau dipelajari secara medis, bagian jatuhnya itu memar, Pak. Dagingnya memar. Itu kalau ada dokter hewannya pasti tahu. Ini memar. Saya contohkan. Itu kan diselipkan di sini. Kalau pakai pisau dikaitkan di ikat pinggang, mau pakai ikat pinggang taktikal atau betawian terserah. Terus kalau masih usianya muda, maksimal berapa ya? Mungkin 65. Di bawah 65 itu setelnya seperti ini. Jadi jenengan harus bisa mengikat, ya, merobohkan dan mengikat. Jadi penting supaya nanti dicontoh. Jadi generasi mudanya lihat jenengan ini contoh nomor gitu. Meskipun sambil dibantu, meskipun sambil belepotan. Terus yang terpenting adalah ada dokumentasi. Dengan videokan. Pertama, penting sekali itu dokumentasi ini. Durasi itu penting. Terus kesalahan dan kekurangan itu penting. Bagaimana melihatnya dengan video tadi? Jadi video saya 1-2 tahun yang lalu masih ada. Maka tidak digenggam lalu dijabut, tidak digenggam lalu dijabut, salah. Yang betul begini. Lalu ditarik, ditekan bagian punggung gilasnya, pelan saja diputar di lengan tangan kanan, yang ini masuk tangan kiri. Ini kapan mencabutnya? Saat sapi sudah siap dieksekusi. Ya, sekali lagi sapi siap dieksekusi baru dicabut. Jangan sampai sapi masih diikat, masih utang-utang tadi, bahaya karena bisa berdiri lagi itu kalau timnya kurang solid. Nah, setelah itu baru kita ambil kuda-kuda yang pas, kuda-kudanya tengah sekitar segini berapa? 1 meter atau setengah? Nah, ya sekitar 70-an lah, yang nyaman pokoknya, tidak kejauhan. Terus megangnya begini, Pak. Tadi saya sampai di sini. Megang begini ada 3 style. Yang pertama yaitu gaya tarik uni, dikalungkan di bagian bawah leher, lalu ditarik. Itu tarik uni. Model begini. Kebanyakan Jakarta, ya, daerah Kulonan. Terus ada lagi model begini, gaya saya dorong, tarik, pegang belabir, dekatkan, dorong, tarik. Ini mikir gak nyaman. Kayak pas antara depan belakang itu pas, Pak. Ini apa ini? Kuda-kuda A ya? A lebih kayak sate kok, Pak. A ini kendang-kendang. Posisi kuda-kuda A ini nyaman posisinya. Kalau begini, yang berat bagian depan, menopang tubuh kita ini berat begini, Pak. Jadi nanti kalau ada sapi itu berontaknya karena tulang kuatnya pegangan di bagian kepala, ini kesenggol, posisi kita bisa jungkuk juga. Ada videonya tahun kemarin. Duduk di kupat, dorong ke bawah, gesekkan ke bawah. Itu jauh lebih ringan daripada dikalungkan ditarik putih. Jor ini lebih ringan.
daripada ditarik. Itu 3 style ya. Tarik murni, dorong tarik, dorong. Terus ada lagi yang megang seperti ini, 3 style juga. Yang pertama, dorong pro. Dorong profesional biasanya ditekan di bagian punggung bilang. Tapi saran saya jenengan harus pakai sarung tangan anti sayat. Sarung tangan anti sayat ini benar-benar anti sayat, Pak. Yang ini bolak-balik. Benar-benar. Terus kita teskan. Ini benar-benar anti sayat. Dan bahkan malah pisaunya yang kalah. Ini yang menang. Masih tajam. Sebagian nggak kena ya, itu lagi loh. Di pangkal ini nggak dapat. Ujung dapat. Mulai Allah Akbar. Nah, tuh. Satu. Yang kedua, gaya yang ini tadi. Biasanya begini, ada yang di sini, ada yang di sini. Tapi kalau di sebelah sini bahaya, Pak. Apalagi tanpa sarung tangan. Pernah 3 tahun yang lalu kejadian. Ini hancur. Gara-gara begini. Kenapa? Tanpa sarung tangan. Gak karuan. Melebar. Kayaknya pakai sarung tangan ini. Terus yang terakhir tadi gaya engeng-engeng, natural. Lagi, apa namanya, secara otodidak, secara alami. Gaya umum memilih yang besar, yang panjang, nggak ngerti ketajamannya, pokoknya gede. Bukan besar dan panjangnya, Pak, tapi tajamnya itu yang menjadi catatan. Terus megang ini, engeng-engeng. Kalau saya menyebutnya pakai gaya dorong pro ya gimana, Pak? Saya tanya kan, dia megangnya gini, terus dia wes gini, wah nggak ada ininya, nggak ada gitu. Ini pasti, ini tidak pas. Tapi kita coba aja dengan berubah. Insya Allah enak. Oke. Itu sunnah atau wajib? Sunnah. Yang madhep kiblat hewan kurbannya apa eksekutornya? Eksekutornya dua-duanya A. Eksekutornya B, dua-duanya C. Maksud dua-duanya benar. A, B, C, pilih C, dua-duanya benar. Berarti salah kan? Kabeh maksudnya. Nah itu kebalikannya mayat, Pak. Kalau mayat itu madhep mujur ngalor madhep kiblat, kalau hewan kurban mujur kidul madhep kiblat. Eksekutor dan sapi atau hewan kurban sama-sama madhep kiblat. Kalau tidak bisa, ya eksekutornya saja madhep kiblat. Misalkan ini sapinya madhep kono, ini gini motongnya, sapinya miring kepalanya. Kalau tidak bisa, ya berarti rebah ngalor dipotong begini. Biasanya megang kepala, kali ini megang badan karena ujungnya ngalor. Ini kepala. Kalau benar-benar tidak bisa, ya ujung kita nggak popok, jret, atau kepala di sini jret, terserah. Itu kondisional. Kalau di desa gampang, lokasinya luas. Di kota, Pak, gang sempit. Terus di bawah itu 20 juga bisa. Pakai tarik murni 20 bisa. Bahkan ada yang menggunakan 18 cm, 16 cm juga ada. 16 cm, Pak, sak minggu dikirim belek sapi panjangnya cukup, itu bisa. Nah kalau tarik murni segitu. Nah kalau untuk dorong murni, dorong pro itu sebaiknya 30 ke atas. Dorong pro, dorong murni, dorong gesek, ya kayak dengan yang naluri tadi itu, secara alamiah memilih yang besar dan panjang tadi itu yang pas. Nah bapaknya ini beda, Pak Ustadz ini 35 dipakai gaya tarik karena ada lubang di depan masjid di teras, pakai gaya tarik. Videonya ada dikirim ke saya. 35 sapinya tuh gede, Pak, mungkin 1 ton up,
dikalungkan, dituarin, kulitnya sapi limosin itu kulitnya itu 5 cm lebih bang, tebel kulitnya. Dikalungkannya langsung pecah ini, mencelat. Nah itu bagaimana kalau sudah terluka atau belum terluka atau sudah separuh masuk? Solusinya ketika ini jeplat, jangan panik, langsung ambil pisau satunya, tuntaskan segera secepat mungkin. Untuk menutup mata sapi supaya sapi tidak kotor. Nah sudah ditutup begini, dia jalan menuju ke tempat eksekusi, dia nggak akan panik karena tertutup matanya, dia hanya jalan saja. Nah menuntun sapi itu yang betul bagaimana? Kiri kanan atau depan belakang. Tidak di depan semua. Kalau di depan semua sapinya nggak mau jalan. Tidak di belakang semua. Kalau di belakang semua sapinya sakar pel jalan. Melayu barang kadang-kadang sakar pel. Tapi yang betul adalah kiri dan kanan. Misalkan di kanan ada orangnya, kiri ada orangnya, itu jalan. Dia akan tenang mengikuti jalan kita, langkah kita. Ikan di badannya disilangkan terus keluar ke belakang 2 kali, itu aman dan nyaman buat pemula sekali, buat pemula. Tapi minusnya, kesalahannya lupa mengikat kepala. Ini, jadi kunci utamanya di sini, di kepala. Kelemahan sapinya ada di lempeng. Ibaratnya ini kepala sapi, ini badannya, di sini lempengnya. Kelemahannya di lempeng. Jadi ketika dituntun 2 orang tadi, langsung kita siapkan tali dramus, tali tapuh, tali moncong tadi. 10 meter ya nggak apa-apa, 10 meter. Nanti saya mau diikat di situ. Nah ini begini, semua tali untuk merobohkan mengikat sapi itu lurus dan budel. Yang budel itu ada lubangnya. Lurus dan budel itu semuanya, untuk kaki, untuk lempeng, untuk kepala seperti ini semua. Selanjutnya ukurannya tadi ya, antara 5 sampai 10 boleh. Ini begini, kita masukkan. Posisi sapi masih tegak kan, tegak dihadapkan ke kita, tapi dia kiri kanan sudah ada orangnya nih, kiri kanan ada orang yang megang tadi. Langsung kita papak dengan tali moncong. Jangan kita fokus ke robus, bami atau NPH, jangan dulu, tapi amankan kepalanya dulu. Berhubung ini bertanduk lebih gampang, kan sudah gini ya, dimasukkan biasa begini ke tanduknya, kedua tanduk, lalu ini dikaitkan. Ini sudah di tengah-tengah, ini gini, dan ini tadi. Sampai di sini paham Pak? Perlu diulangi apa enggak? Ulangi. Sampai ini lingkup. Nah kalau posisi lingkup, dia itu sapi akan begadang yang depan. Terus yang belakang nggak akan mancal karena untuk menyeimbangkan posisi dia begini, depan belakang begini. Dia semakin rendah, maka yang depan kakinya akan mengambil posisi supaya dia tetap berdiri. Gagah otomatis, dan kaki 2 yang belakang nggak akan membahayakan kita. Oke, sampai di sini. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, rumah saya pelosok Klaten, Kediri, tepatnya di pelosok Klaten Sumberdagung. Keberketepatan saya adalah juga anak didik atau salah satu orang yang dibimbing oleh Ustadz Mukhtar untuk mengenal ilmu dalam hal penyembelihan. Sedikit cerita kawan ya. Sedikit cerita kalau terkait dengan keilmuan fikih menyembelih. Alhamdulillah saya sudah sering diajar di pondok pesantren terkait dengan teori penyembelihan yang lingkupnya adalah hewan yang sah untuk disembelih itu yang apa, urat yang harus putus itu yang apa, dan juga pisau itu, mohon maaf, alat yang digunakan untuk menyembelih itu harus tajam. Itu saja yang saya dapatkan dari kajian di pondok pesantren. Tetapi ketika saya harus menanggung atau ditugaskan untuk menjadi pendidik,
dan juga berketepatan saya harus dipaksa untuk menjadi eksekutor di lingkungan saya. Di situ saya mulai bingung. Aturan kalau kita melihat fikih tadi yang sudah disampaikan tadi pagi, kaki atau kali perut ini harus ditali ke patok terlebih dahulu. Kalau nanti ada patok yang kolong dengan 1 kali, 2 kali katanya, 2 kali minimal, baru nanti kita sambung lagi dengan alhamdulillah ini, baru kita sambung dengan tali bermus ini tadi. Pak, jaraknya berapa antara ini dengan ini? Serendah mungkin. Kenapa Pak? Kita kok perlu? Ketika ini sudah terlalu rendah, resiko ini untuk mancal tipis. Karena apa? Ketika sapi ini menunduk, otomatis tangan 2 ini akan menjaga keseimbangan dan gak jelungup. Jelungup dia ngajui. Nah, jelungup. Ini salah satu cara antisipasi supaya tidak nyeletak. Ini agak didekatkan dengan patok. Kok ini nyeletak? Langsung ambil Pak. Karena apa? Keseimbangan ini ada keseimbangan, belakang dengan keseimbangan. Ini kok nyeletak langsung. Makanya dia tidak akan nyeletak. Secara umum pakai ini. Diusrut, ya. Tuh agak. Ada yang modelnya diuker-uker. Ini hebat apa iso? Ya, terserah nanti bagaimana caranya. Terus nanti masuk. Ada juga. Terserah Anda gunakan yang mana yang menurut Anda itu aman. Yang paling aman ketika nanti bisa diusut. Kepala sapi jangan ikut nali. Jadi yang bertugas untuk menjaga sapi ini, kepala sapi, tugasnya adalah menghalangi kepala ini agar tidak sampai bisa melihat belakang. Bagaimana ini Mas? Kalau ada dengan pegang, enggak Anda pepet. Ini apa? Supaya sapi tidak bisa nengok lihat belakang. Kalau nengok lihat belakang, nah kakinya bisa reaksi. Kalau ini sudah dikendalikan, baru dia belakang ambil tali. Jangan dodok. Meskipun sudah tertutup, jangan dodok. Mending ini nanti ada di kaki. Kali-kali nyelentang. Biasanya Anda menggunakan 1 tali atau 2 tali? Satu, oke lah. Kita gunakan 1 tali yang belakang saja. Nanti ada patokan, anggap saja ada patokan. Wes, ini tali. Bagaimana menangani tali kaki? Ini dibutuhkan koordinasi antara Barley dulu ya, Barley itu yang dihubungnya itu Pak. Nah itu namanya Barley. Panjang tali yang dibutuhkan minimal 15 meter minimal. Ya, kalau cuma 12 meter ditambah aja, beli baru nggak apa-apa. Kebetulan juga menyiapkan nggak? Nah kalau sudah seperti ini, yang ini ada 2 macam ya. Bagian bawah nanti ada 2 macam Pak. Bagian kepala juga Bu ya. Bagian kepala. Ini masih menjadi pembicara dadakan ini. Nah, ada 2 macam. Ada yang langsung disilangkan di atas, ada yang disilangkan dulu. Bawah disilangkan baru naik ke atas. Efektif mana? Sama-sama efektifnya. Tetapi menurut para teman-teman itu yang paling nyaman, yang paling enak disilangkan dulu bawah, baru atas. Ya, ini kita menyempurnakan saja karena di lapangan berbeda-beda. Bawah disilang, masuk atas, baru ini nanti masuk ini. Nah kalau di sini nggak usah disilangkan, lurus saja.
Coba ya. Wes. Untuk yang bagian putih bapak bagian barat, yang naik cuma bagian kiri. Ini tahan saja, jangan ikut naik. Kalau kedua-duanya naik, ambruknya nombor. Kados yang itu Pak, kiri. Nah, itu kalau kedua-duanya naik, yang naik siapa? Ini cukup nahan 2 orang saja, yang ini naik 3 orang. Ya, ini tahan saja. Kalau dua-duanya naik, nombor Pak. Kadang nggak ambruk ngadep Pak. Remisis gitu loh. Oke, kita ambil yang kedua, road squeeze. Nah, yang jelas kalau barley itu nanti aman Pak, lempar-lemparan masih aman. Tetapi kalau road squeeze harus ada yang pegang kepala. Karena apa? Yang pertama ini sebagai, nah ini nanti kita harus ditali dulu. Simpul 8 kalau bapaknya mengatakan, atau simpul apa yang nanti tidak sampai tutup, kemudian dibawa ke bawah, ya dari atas ke mana Pak Yo? Nah, ini dimasukkan. Jangan di atasnya sapi, tetapi di sebelah. Oke, Anda mau Pak, dengan masukin online. Niki tali niki di belakangnya kuno, kalau ada kunonya. Terus ini pas di kelek, di selapas di belakangnya kaki depan. Ya. Ini agak ke atas gak ada masalah, asalkan jangan di ujung. Agak ke atas gak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua, kita lempar lagi dari atas. Tolong dimasukkan lagi. Makan 4 kali. Oke. Ini masuk ke sini. Nah, kalau ini pas di belakangnya perut, di depannya kaki. Terus atas ini nanti biasanya setelah badan nanti ke belakang kan ada tulang yang agak ke atas. Niki jangan di belakangnya tulang, di depannya tulang. Oke. Nah, terus ada setelah ini langsung ditarik pelan. Ini nanti kalau talinya berada di sebelah kiri, maka dia ambilnya ke kiri. Kalau sebelah kanan, ambilnya ke kanan. Tapi permasalahannya Pak, ketika hanya seperti ini, kadang sapi geser kanan ke kiri. Mungkin Bapak yang pernah menggunakan teknik ini, permasalahannya adalah dia yang menggunakan kendet tadi, yang perlu Anda lakukan adalah tali kakinya ini dipersiapkan dulu. Coba gitu. Coba cerita. Sepak. Tapi ojo koyo mutagam. Kalau sudah seperti ini nanti ada mungkin patok. Kalau memang tidak patok, carilah caga atau pohon untuk mengikat ini dulu. Tapi jangan dulu. Kalau sudah ini ikat, ya, baru nanti kita ikat perut. Dari kalau memang kita mau kiri sebelah kiri. Nah, kalau mau ikat seperti ini, yang dilempar ke atas itu yang ada kolongnya atau yang tidak ada kolongnya biasanya. Ada yang nah, ini nanti yang tidak ada kolongnya ini dilempar. Jadi ada kolongnya Pak ya? Iya, iya. Dilempar, masuk ke bawah, nah, terus masuk. Oh, panas Pak itu. Jadi ini dari tali. Sampai ke bawah perut. Nah, kamu dulu Pak. Nah, ini berarti pas di depan kaki, belakangnya perut.
Lubangnya ini pastikan di bawah bro. Ini jangan ditarik gini Pak ya caranya. Banyak kan ditarik gini. Kalau ditarik gini, ini biasanya akan ikut menarik ke sini. Ini pengalaman enggak ya? Biasanya ini akan ditarik ke sini. Terus bagaimana? Yang ditarik ini narik, ini nah, ini narik, ini nahan. Supaya ini tidak ikut jalan ke sini. Jadi ada yang nahan sini, ini diangkat ke atas, ini ditarik. Di sini lingkungan adalah Anda sendiri. Bos banyak. Kalau simbol kepala Pak ya, dalam simbol, kalau saya cuma tahu satu simbol aja. Kalau itu simbol kepala ini, saya cuma pakai yang biasanya pakai pengembala kambing lah. Kalau kepala dulu ya, cuma ini di lalu dua. Ini dibuat lingkaran seperti ini masuk. Kalau saya, salah satunya saja masuk. Lep, tali, terus ini masuk. Ini yang paling simpel. Ini tarik sampai ini sampai di sini. Nah ini kunci. Nah ini nanti sampai kunci seperti ini. Nah ini aman nggak kan? Aman. Yang paling mudah. Saya ulang lagi. Ini sudah kuat ya. Kalau sudah ditarik seperti ini, ujung masuk. Baru tarik lagi sampai seperti ini. Bon, ini dari tali. Ini aman. Ini kenapa saya pakai ini? Kalau lepas mudah. Tinggal saja ini tarik ganti. Atau ini tarik salah satunya saja dari sini. Ini sudah lepas. Ini main kunci. Nah biasanya untuk amannya ini tali juga. Tali begini. Agar apa? Gak kusut juga. Kalau tadi masih belum dikasih lingkaran, ini rawan kusut. Kalau sudah seperti ini, aman Pak? Ya. Ada lagi mungkin? Ada yang lebih sulit juga Pak. Oh, Bapak ya? Nggak bisa? Nggak bisa? Ini Pak? Ya. Ini masukkan sini. Ya, sini. Terus tarik yang tarik. Ya, plek sampai ini lewat. Nah pun sudah. Nah ini sudah jadi talinya. Ini sudah mati. Sudah lewat kan? Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya bisa aja. Ini ada yang saya ingin pertanyakan mewakili teman-teman. Itu tentang penyembelihan kambing, tetapi itu akhirnya setelah disembelih itu berbau. Nah itu mohon petunjuk dan arahan sudah sembelih. Terima kasih. Sekali saja. Dan itu setiap ada pelatihan pasti pertanyaan itu akan muncul. Karena memang itu juga permasalahan yang banyak kita temukan. Terlebih lagi nanti di suatu wilayah ada yang mengatakan kalau sembelih, tapi akan saya coba menanggapi dari berbagai sudut pandang kajian. Kalau kita berbicara teori, kalau memang ada beberapa solusi Pak ya, ada beberapa solusi yang diberikan, resep yang diberikan oleh orang-orang tua kita yang sudah senior dulu. Ada yang mengatakan ketika itu nanti disembelih, usahakan ketika gesekan pertama itu bersamaan dengan hembusan keluarnya angin. Itu ada. Tapi saya mencoba seperti itu belum. Tetapi ada kurangnya, artinya bisa mengurangi bau yang awalnya itu nanti perlusnya luar biasa akan kurang biasa saja. Itu yang diajarkan oleh orang tua kita dulu. Apakah salah? Ya tidak salah. Itu adalah salah satu ikhtiar untuk menjadikan
Kedua, saya akan coba untuk menjawab secara kajian ilmiah. Gini, kebanyakan bahu perengus itu ditimbulkan orang yang awalnya ikut siset, pegang bulunya, pegang tanduknya, setelah itu pegang daging. Karena apa Pak? Bahu perengus itu keluarnya dari mana? Bahu perengus itu keluarnya dari tanduk dan juga dua kaki yang depan dari kambing. Nanti makanya perlu adanya yang sebenarnya ada pembahasan yang namanya steril dan juga sanitasi. Itu bagaimana agar orang yang sudah bekerja sebagai juru siset tidak keluyuran di wilayah daging. Salah satunya adalah untuk menghindari terkontaminasinya bau perengus ke daging. Ini kita mencoba membahas secara ilmiah Bapak ya. Seremonial di sini menerima piagam penghargaan. Nah, piagam penghargaan ini yang ada 3. Yang kedua, ranking kedua yakni mengirimkan 14 peserta, yakni ranting meranggen. Dan ranking yang ketiga, nanti ketua rantingnya atau siapa yang akan mewakili, yakni 12 orang desa ranting desa Woromarto. Mudah-mudahan nanti setelah ini tahun depan ataupun kapan akan kita adakan pelatihan lagi. Kalau kurang mantap lali ilmune napa tos pundi nggih. Niki waktu kami kembalikan Bapak Ustadz Mokhtar, monggo. Ke depan nanti diberikan untuk peserta kepada Bapak Ketua MBC bersama Ustadz Mokhtar juga ikut berfoto bersama nanti. Pak Mokhtar di sebelah kanan. Subscribe channelnya beliau ya. Nanti kalau ada perkembangan, ada pisau-pisau produk baru bisa mengikuti ya. Di GSN official di Golok Sembeli Nusantara dan juga di IG Instagramnya Golok Nusantara. Di subscribe, di follow Pak. Jadi nanti bisa mengikuti akun beliau. Karena beliau juga sering mengadakan edukasi live, juga sering baik itu promo maupun teknik-teknik beliau. Foto bersama Pak Karno juga ikut foto. Pak Ketua MBC bersama Pak Abang Mutar di tengah.